Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ikhwandari dengan NIM 2205030488, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya tentang analisis postur kerja dan kenyamanan pada aktivitas pedagang UMKM Tepoci dengan menggunakan metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Dengan dosen pengampu Mary Andriani STMT. Baik, saya akan lanjutkan dengan bab 1. Bab 1 latar belakang. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon atau kerja dan nomos atau aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Banyak definisi tentang ergonomi yang dikeluarkan oleh para pakar di bidangnya, antara lain ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Ergonomi adalah ilmu seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. RULA atau Rapid Upper Limb Assessment merupakan suatu pengembangan metode penelitian pada pemeriksaan workplace yang ergonomis, di mana kerja yang dilakukan berhubungan dengan tubuh bagian atas secara tidak teratur. Rula ini merupakan suatu alat rekaman yang memproses biomekanika dan postur kerja dengan peringatan pada leher, punggung, dan tubuh bagian atas. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat risiko cedera pada pekerja. Yang kedua, bagaimana kondisi postur kerja pada pekerja. Untuk tujuan penelitian, berdasarkan masalah yang ada, maka perumusan masalah yaitu sebagai berikut. Tujuan masalah yaitu sebagai berikut. Menentukan skor tertinggi untuk risiko cedera pada pekerja. Yang kedua, menentukan skor tertinggi pada postur kerja pekerja. Batasan masalah, data yang dipakai adalah data survei lapangan terdiri dari dokumen, observasi, wawancara, dan kuesioner yang diperoleh dari responden terkait. Yang kedua, penelitian ini dilakukan hanya pada UMKM Tepoci di Universitas Samudra. Untuk manfaat penelitian, manfaat dari penelitian ini yaitu secara ilmiah, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian setelah ini dan berkontribusi pada ide dalam pengembalian segala keputusan. Yang kedua, sebagai referensi untuk peneliti-peneliti yang lain ketika melaksanakan penelitian selanjutnya. Untuk secara praktisnya, yang pertama, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pemilik UMKM untuk bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi peneliti atau bagi siapapun yang akan mengkaji mengenai permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka. Pengertian ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergo dan nomos. Ergo artinya kerja dan nomos artinya hukum alam. Ergonomi merupakan ilmu interdisipliner yang melibatkan beberapa keilmuan, antara lain anatomi, fisiologi, psikologi, biomekanika, desain, manajemen. Ergonomi merupakan satu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni untuk menyerasikan peralatan, mesin pekerjaan, sistem, organisasi, dan lingkungan dengan kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia sehingga tercapai suatu kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efisien, dan produktif melalui pemanfaatan tubuh manusia secara maksimal dan optimal. Untuk postur kerja atau sikap kerja merupakan suatu tindakan yang diambil pekerja dalam melakukan pekerjaan. Postur kerja juga merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator tidak baik, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator tersebut tidak ergonomis. Maka operator tersebut juga mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Eh, untuk pengaruh postur kerja terhadap ergonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi ergonomi adalah postur dan sikap tubuh pada saat melakukan aktivitas tersebut. Hal tersebut sangat penting untuk mempengaruhi karena
Hasil produksi sangat berpengaruh oleh apa yang dilakukan pekerja. Bila postur kerja yang digunakan pekerja salah, satunya tidak ergonomis, pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan tingkat ketelitian menurun. Pekerja menjadi lambat, akibatnya kualitas dan kualitas hasil produksi menurun, yang pada akhirnya menyebabkan turunnya produktivitas. Untuk metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. RULA adalah suatu metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang menginvestigasi dan menilai postur kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Metode penelitian postur kerja ini tidak memerlukan alat-alat khusus dalam melakukan pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas. Metode ergonomi ini mengevaluasi postur, kekuatan, dan aktivitas otot yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang. RULA memberikan hasil evaluasi yang berupa skor resiko antara 1 sampai 7. Skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan risiko yang besar atau berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya yaitu yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Dalam penelitian kualitatif, penelitian lebih menekankan pada kedalaman ya data yang didapat. Semakin dalam serta semakin detail yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya dilakukan di depan Universitas Samudra. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah kerangka konseptualnya. Ini termasuk dari langkah-langkah penelitian, yaitu flowchart-nya. Untuk hasil pembahasan, terdapat dua gambar. Yang pertama untuk pekerja satu, dan yang kedua terdapat untuk pekerja kedua. Berikut adalah tabel rekapitulasi RULA. Yang pertama, pekerja satu untuk skor tabel RULA A didapatkan nilai 7, tabel B didapatkan nilai 4, tabel C didapatkan nilai 6. Untuk skor akhirnya 6 dengan risiko sedang. Untuk pekerja kedua didapatkan skor pada tabel A 5, tabel B 3, tabel C 5 dengan skor akhir 5 dan dengan level risiko sedang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa postur tubuh pekerja dalam melakukan penjualan atau pemasaran tipe C yang tidak sesuai yang menyebabkan terjadi keluhan pekerja dan berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan menggunakan metode RULA. Maka dapat disimpulkan bahwa postur kerja 1 dan 2 mendapatkan skor akhir yang tidak jauh berbeda, yaitu dengan jumlah skor akhir 6 dan 5. Dengan action level 3, yaitu yang artinya diperlukan adanya penanganan dan perubahan segera. Sekian dari presentasi saya. Untuk audiens, saya berikan masing-masing satu pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin bertanya, Silakan. saya mau menanyakan apa itu metode RULA. Terima kasih. Eh, Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Untuk metode RULA yaitu suatu pengembangan metode penelitian pada pemeriksaan workplace yang ergonomis di mana kerja yang dilakukan berhubungan dengan tubuh bagian atas atau upper limb yang secara tidak teratur. RULA ini merupakan suatu alat rekaman yang memproses biomekanika dan postur tubuh dengan memperingatkan pada leher, punggung, dan bagian atas. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah sudah apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baik, saya terima. Untuk audiens kedua, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya tentang mengapa perlunya dilakukan analisis pada postur tubuh kerja. Baik, terima kasih, itu saja. Mengapa perlu dilakukannya penelitian pada postur kerja, yaitu karena suatu tindakan yang diambil pekerja dalam melakukan pekerjaan
itu banyak yang tidak teratur, sehingga postur kerja juga merupakan titik penentu dalam menganalisis keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator tidak baik, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator tersebut tidak ergonomis, maka tersebut juga mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka itu diperlukannya postur kerja. Eh, itulah yang dapat saya sampaikan untuk jawaban saya. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baik, sangat puas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya ini. Apabila ada kekurangan kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.